Oke. Oke, salam kenal kakak-kakak semua di sini. Perkenalkan, ini wajah saya mana nih? Iya, pin. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini sudah sangat malam ya kakak. Mohon maaf nih kita reschedule karena eh, kelas bimbel yang berbayar atau yang premium sudah mulai banyak dan kita harus memfasilitasi untuk kelas-kelas di sana. Seperti itu. Perkenalkan saya Ari. Saya di sini bukan tutor sebenarnya ya dia, tapi saya di sini fasilitator untuk pembahasan soal-soal K3K keperawatan. Seperti itu. Jadi, saya hanya fasilnya seperti itu. Nanti kalau umpamanya ada pertanyaan ataupun juga pengen nih gitu belajar langsung dari ahlinya, perawat, seperti itu. Ahli pertama atau terampil, nanti kita bisa join lagi di bimbel yang premium. Seperti itu ya, Kak ya. Oke. Saya record. Udah record ya. Oke, saya lanjut ya untuk PPPK keperawatan ini kita langsung latihan soalnya. Oke. Kalau berbayar gimana caranya? Iya, nanti di akhir ya saya jelaskan. Oke, terima kasih buat tadi yang sudah hadir malam-malam di Pekanbaru. Dari mana tadi Kalimantan. Apalagi kalau yang hadir ini dari ini ya dia dari Papua atau dari Papua. Sulawesi itu Kita ya. pasti udah Udah jam ngantuk, malam Kak. banget udah ngantuk gitu. Hebat banget sih, Kak. Masih pada semangat buat Mm-mm. belajar. Aku seneng sih gitu. Ada 8 orang yang join ya lumayan lah ya. Lanjut langsung soalnya. Yang pertama adalah ini sistemnya kita belajar bareng ya Kak. Jadi kita bisa saling sharing dua arah. Jadi nggak cuma saya aja yang menjelaskan. Boleh kakak-kakak di sini kalau nggak setuju atau boleh ada yang mewakili Kak saya tahu nih alasannya gitu. Itu boleh langsung raise hand atau open mic untuk ikut menjawab. Nah, soalnya adalah pasien Nyonya N dirawat di rumah sakit dengan masalah atrial fibrilasi dengan riwayat yang sering berulang. Nyonya N mengeluh dadanya terasa sakit, sesak nafas, susah tidur, mual, nyeri kepala, dan demam. Kondisi tersebut menyebabkan Nyonya N merasa tidak nyaman. Setelah diperiksa, hasil menunjukkan bahwa denyut nadinya 150 kali per menit. Tekanannya 190 per 100 dan suhunya 37 derajat,8 Celcius. Hal yang harus diperhatikan oleh perawat selama Nyonya N dirawat adalah, coba Bapak, iya Mbak, ini pasti ada Bapak nih, kalau perawat yang boleh eh, laki-laki ya. Jawabannya apa Bapak Ibu? Oke, siapa yang jawab? Oke, thank you Kak Kartika jawab C. Yang lain boleh dong dijawab. Nggak apa-apa ya, beda sama nggak apa-apa loh. Ini bebas aja. Jadi kita nggak akan mengucilkan yang salah. Yang penting kakak-kakak di sini dapat manfaatnya gitu daripada cuma join diem, mending salah. Jadi nanti bisa belajar. Oke, bener ya jawabannya C. Kenapa? Ini bisa dilihat nih dari sini nyeri kepala, terus tekanan darahnya juga tinggi seperti itu. Nah, ini tuh tanda hipertensi nih. Tanda hipertensi adalah tekanan darah tinggi 190 per 100 nih dan juga sakit kepala itu adalah nyeri kepala yang dapat menjadi yang merupakan gejala dari tekanan darah tinggi seperti itu. Sakit kepala yang tidak terkendali bisa juga menjadi gejala atrial fibrilasi atau efek samping dari perawatan yang diberikan. Oke, bener ya? Udah bener semua. Top. Lanjut. Anda seorang kepala unit keperawatan di sebuah rumah sakit. Anda menyusun kebutuhan tenaga keperawatan di rumah sakit tersebut. Dari hasil analisa kebutuhan tenaga perawat, rumah sakit membutuhkan banyak perawat baru karena banyak perawat senior memasuki masa pensiun. Fungsi manajemen yang sedang diterapkan pada kasus tersebut adalah boleh di tab atau di chat jawabannya. Mungkin kalau dari soal ini manajemen ini kelihatannya lebih kepada teman-teman yang perawat ahli pertama ya, tapi nggak apa-apa karena memang kalau kelas gratis ini keperawatan kita gabung antara terampil dan ahli pertama. Soalnya mungkin beda tapi pasti ada yang mirip seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya kayak gitu. Ari, ke mute, Kak. Sorry. Iya maaf maaf. Oke, Kak Kartika thank you, Kak Elisa thank you jawab A.
Yang lainnya boleh ya, udah ada 10 orang nih, boleh aktif menjawab biar sama-sama belajar kayak gitu. Nggak apa-apa Kak, salah, bener, nggak ada yang ngehukum. Kita lihat ya. Nggak apa-apa loh Kak, kalau jawabannya berbeda, itu berarti Kakak mengerti, bukan mengerti sih, lebih kayak punya jawaban sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa salah. Mending salah pas belajar kayak gini Kak, daripada nanti pas ujian. Pengaturan staf. Oke, nah di sini bisa dilihat soalnya dulu ya Kakak. Dari hasil analisis kebutuhan, rumah sakit membutuhkan banyak perawat baru. Fungsi manajemen yang sedang diterapkan. Anda seorang kepala unit di sebuah rumah sakit. Perawatan ya. Anda menyusun kebutuhan tenaga keperawatan di rumah sakit. Nah, itu termasuk dalam bukan pengaturan staf ya, tapi perencanaan gitu. Karena kalau pengaturan staf itu lebih kepada ngatur stafnya kayak gitu. Stafnya harus kayak gimana jadwalnya, shift, seperti itu. Itu pengaturan staf. Nah, kalau yang merencanakan kebutuhan, kebutuhan itu kan berarti masih bisa di ACC, masih bisa enggak, kayak gitu ya. Nah, itu namanya perencanaan. Jadi kayak rencana dulu gitu. Aduh, salah. Nih, perawat senior masuki masa pensiun. Ini proses perencanaan adalah awal dari manajemen. Merencanakan kebutuhan itu tuh perencanaan. Karena masih rencana kayak gitu. Kalau ngatur staf kan, stafnya udah ada diatur kayak gitu. Oke. Ini sama yang kayak tadi. Nah, sekarang yang ini ya. Seorang mahasiswi 21 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di kamar kosannya dan dilarikan ke rumah sakit. Pasien tersebut demam dan terlihat ruam pada kulitnya. Di bawah ini jenis pemeriksaan yang paling tepat dilakukan pada pasien tersebut adalah kata kuncinya di sini tidak sadarkan diri, terus demam dan terlihat ruam. Apakah jawabannya? Soal nomor 3. Thank you Kak Sufrotun. Jawabnya A. Yang lain? Ada ruam ya Kak. Ini kata kuncinya. Terus demam. Terus dia tidak sadarkan diri. Ini beragam ya jawabannya. Ada yang A, C, D. Thank you Kak Adi. Ada C, D, C, A. Banyak kan C ya. Ada ruam. Ruam itu berarti apa sih Kak? Gejala apa sih kalau boleh tahu? Ruam. Oke, ada yang jawab A. Alergi bisa, DBD bisa. Nah, ruam itu kan sebenarnya ini ya, apa namanya, fungsi, salah satu fungsi pertahanan diri kan. Pertahanan diri kita ketika ada sesuatu yang masuk seperti itu. Bisa alergi, bisa DBD seperti itu. Jadi kan ruam itu si apa trombositnya dia bekerja kan, brrr, gitu. Kultur darah ya, penjelasannya ini. Kultur darah adalah pemeriksaan laboratorium yang mencoba menumbuhkan dan mengidentifikasi mikroorganisme. Berarti tadi pada banyak yang benar ya, C ya. Demam itu gejala infeksi dan ruam kulit itu adalah gejala tambahan, tanda tambahan yang mengindikasi penyakit infeksius. Nah, kalau cek gula darah, kultur urin, CT scan, dan gas darah arteri mungkin tidak akan memberikan informasi yang spesifik karena kan lebih kepada tadi ya titiknya itu kayaknya dia kena bakteri seperti itu atau tadi ya alergi seperti itu bisa. Demam pada ruang kulit, tanda-tanda infeksi yang berasal dari aliran darah seperti sepsis. Ya, jadi jawabannya benar yang C, sebagian besar adalah kultur darah. Oke, lanjut. Seorang pasien wanita 23 tahun mengeluh kesulitan tidur karena sering batuk atau berlendir. Batuknya tuh berlendir. Nafsu makan berkurang dan tubuhnya terasa lemas. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darahnya itu 130/80.
Terus yang lain ini ada N dan RR, S-nya suhunya adalah 36 derajat, 5 Celcius. Terus hasil pemeriksaan fisiknya terlihat wajah pucat dan terdengar suara ronci pada paru. Tindakan mandiri yang dapat dilakukan oleh perawat adalah apa? Mengajarkan teknik napas dalam, menganjurkan pasien mengurangi aktivitas, menganjurkan pasien banyak minum, mengajarkan teknik batuk efektif. Coba dilihat ya Kak, gejalanya adalah dia bilang tuh, wah susah tidur. Terus saya batuknya itu ada lendirnya, seperti itu. Nafsu makan berkurang dan tubuhnya terasa lemas. Terus ada lagi nih tanda-tanda vital kayak tekanan darah, terus yang lain suhu, seperti itu. Nah, ada juga ini tambahannya adalah wajah pucat dan suara ronci pada paru. Ngerong ya ronci itu. D, K, D, D, D. Kita lihat ya. Jawabannya yang tepat adalah jeng jeng jeng. Mengajarkan teknik napas dalam. Kenapa yang A bukan yang D? Ini penjelasan. Pasien tampaknya menderita gejala pernapasan, termasuk batuk berlendir dan suara ronci pada paru. Mengajarkan teknik napas dalam adalah tindakan yang dapat membantu pasien mengatasi gejala pernapasan yang tidak nyaman. Teknik ini dapat membantu mengendalikan batuk dan memperbaiki sirkulasi udara dalam paru. Jadi tadi tidak hanya kenapa kalau kakak di sini jawabnya kan banyaknya mengajarkan teknik batuk efektif ya. Nah tadi ini ada tambahan nih suara ronci pada paru seperti itu. Jadi kemungkinan adalah ada something wrong gitu di pernapasan ya. Gitu. Jadi nggak cuma membantu apa tadi batuk kayak gitu yang efektif seperti itu. Tindakan lain seperti mengajarkan pasien untuk banyak minum, mengajarkan teknik batuk efektif atau mengajarkan makan sedikit namun sering mungkin juga relevan tergantung pada diagnosis yang akhirnya ditegakkan. Namun dengan gejala pernapasan dan suara ronci pada paru yang terdengar, mengajarkan teknik nafas adalah langkah pertama yang paling relevan dan membantu pasien. Ronci itu kalau nggak salah ngerong gitu nggak sih nafasnya bunyi gitu? Iya nggak sih Bapak Ibu perawat di sini? Jadi itu utamanya ya. Jadi apa namanya ada di titik-titik soal kasus di nakes atau keperawatan itu tuh harus bisa dilihat kunci-kunci kata-katanya itu seperti apa gitu. Walaupun soalnya panjang terus waktunya pendek kayak gitu ya. Tapi kayak gini, terdengar suara ronci paru ini kan berarti tanda yang lain gitu loh. Boleh sih sebenarnya jawab yang D, mengajarkan teknik batuk atas. Tapi yang paling awal itu adalah teknik napas dalam dulu. Biar dia lancar bernafas seperti itu. Ya. Walaupun ya tadi, kan ada batuknya Kak, iya. Tapi ini tadi ada tanda-tanda yang lain. Jadi yang paling pertama yang utama adalah yang tadi ya, mengajarkan teknik napas dalam. Lanjut, seorang pasien laki-laki 35 tahun dibawa ke UGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Perawat telah melakukan primary survey dan terlihat torak dekstra tidak sejajar saat bernafas dan suara menurun. Saat perkusi hipersonor pada paru dekstra menunjukkan distensi vena jugularis. Data kondisi pasien tersebut adalah sebagai berikut dan dangkal akral dingin. Tindakan yang tepat dilakukan untuk pasien tersebut adalah apa jawaban? Boleh Kak di kolom komentar, kolom chat, jawabannya apa? Jawabannya pada D ya. Kita coba lihat ya. Nah, jawabannya adalah needle decompression. Pembahasannya apa? Kita lihat di sini. Pasien ini tampak mengalami tanda-tanda pneumotoraks atau toraks dekstra tidak sejajar saat bernafas. Nah, gejala-gejala pneumotoraks itu ini.
Torak dekstra tidak sejajar saat bernafas, suara menurun, dan distensi vena jugularis. Pneumotoraks adalah kondisi di mana udara masuk ke rongga pleura. Pleura itu selaputnya paru-paru. Sehingga paru-paru tidak dapat mengembang secara normal. Gejala seperti penurunan tekanan darah, nadi yang cepat, dan atrial dingin mungkin mengindikasikan adanya hipovolemia atau kekurangan volume darah. Kita lihat ya, apakah benar tekanan darahnya tadi rendah? Iya, tekanan darahnya rendah, terus tadi nadinya yang cepat. Nih, nadinya juga lebih cepat ya, seperti itu. Nah, jadi indikasinya adalah kekurangan volume darah. Seperti itu. Nah, akhirnya tindakan yang bisa dilakukan adalah needle decompression atau tindakan yang dilakukan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam rongga pleura. Hal ini dilakukan dengan menyuntikkan jarum khusus melalui dinding dada untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dan mengembalikan tekanan normal pada paru-paru. Tindakan ini dapat membantu memperbaiki gejala pasien dan memulihkan fungsi pernapasan. Gitu ya. Kita lanjut soalnya. Oh, sudah selesai. Oke. Em, Tadi soal-soal yang sudah ini semoga membantu ya kakak-kakak di sini untuk belajar PPPK keperawatan. Terus tadi kalau umpamanya ada yang nanya, Kak gimana nih cara ikut bimbelnya? Itu nanti bimbelnya dimulai minggu depan kalau ada yang bersedia hadir seperti itu. Kelasnya bisa kelas private khusus semuanya. Kak aku khusus terampil gitu. Terampil perawat bisa atau ahli pertama perawat itu bisa. Bimbelnya harga normalnya adalah 500 ribu, tapi kalau mempunyai kakak daftar di bulan Oktober, untuk ikut Oktober kita kasih diskon 70 ribu, jadi 430 ribu. Tapi kalau mamanya kakak pengen daftarnya ramean nih, kayak gitu, kak aku bawa temen nih gitu, itu saya kasih lagi diskon 50%-nya, jadi sekitar 50%, berarti berapa ya? 220 gitu, 220 ribu itu bimbelnya. Tapi kalau mau kak kayaknya kalau bimbel nggak dulu deh, saya mau ikut tryoutnya aja buat latihan untuk apa keperawatan, itu ada juga gitu. Nah, biayanya 100 ribu untuk satu kali tryout, tapi bisa diulang selama 2 kali ya. Nah, itu nanti ada jawabannya juga. Nah, itu harganya 100 ribu, tapi kalau kakak pesan di bulan Oktober ini, saya kasih diskonnya 20 ribu, 20%. Jadi tinggal 80 ribu. Nah, gitu aja Kak. Kalau umpamanya untuk kita belajar gratis, memang waktunya 30 menit saja. Jadi pastikan kakak bisa join sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Terima kasih buat yang ikut hadir. Bisa, bisa ngubungin untuk satu tryout aja, Min. Iya, Kak, untuk satu tryout, satu kali tryout. Nanti sesuai, Kak, Kak Walia, mau ahli pertama atau mau terampil kayak gitu. Ngehubunginya bisa ke nomor yang ada di bawah ini, Kak. Nggak kelihatan ya. Nanti posternya Min Job Share ya di grup perawat. Jadi biar bisa join kayak gitu. Udah, mungkin itu aja. Terima kasih buat hari ini yang sudah hadir. Untuk record Zoom-nya kita tidak berikan karena sistemnya belajar gratis, hanya belajar di jadwal yang sudah ditentukan ya. Kasihan juga kakak-kakak udah punya waktu, ngeluangin waktu, terus record Zoom-nya dikasih ke banyak orang kan yang nggak ikut Zoom, dia bisa ikut belajar kayak gitu ya. Jadi secara bertahap kita akan coba upload di Zoom gitu. Jadi kakak-kakak bisa nih ikuti Zoom-nya Crojobs, atau kakak-kakak juga bisa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Mungkin itu aja. Terima kasih buat hari ini yang telah hadir. Mohon maaf sudah selesai. Seperti itu ya. Terima kasih Adit. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat.